Bab 82. Terjebak jadi istri simpanan. Setelah dirawat selama 2 hari, akhirnya hari ini Alea sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Alea sudah sangat tidak sabar untuk pulang. Ia bosan berada di rumah sakit. Tristan tentu saja ada untuk membantu istrinya pulang. Meski pekerjaannya di kantor banyak, ia tetap menyempatkan waktu untuk menjemput istrinya di rumah sakit dan mengantarnya pulang ke rumah utama. Oh iya, Tristan tidak akan mengantar Alea ke apartemen, melainkan ke rumah utama. Ia tidak mau mengambil risiko dengan meninggalkan Alea seorang diri. Sementara ia dan Alea tinggal di rumah utama, sampai Mondi menemukan pengawal yang cocok untuk istrinya. "Mas, apakah harus di rumah utama?" tanya Alea. Alea sebenarnya sedikit keberatan jika mereka harus tinggal di rumah utama. Ia takut saja kedua orang tua suaminya sewaktu-waktu datang. "Iya sayang, aku nggak mau ambil risiko dengan meninggalkan kamu sendiri di apartemen," jawab Tristan lembut. "Tapi papa dan mama kamu?" tanya Alea dengan kepala tertunduk. Tristan memegang dagu istrinya lalu mengangganya. Ia mencium bibir Alea singkat. Seperti biasa, Tristan tidak akan malu pada Mondi. "Jangan pikirkan soal itu. Kedua orang tuaku tidak akan sembarangan datang ke sana sayang," jawab Tristan. Alea akhirnya memangut. Ia memeluk Tristan dengan erat, tidak lupa membenamkan wajahnya di dada bidang sang suami. Tangan Alea meraba perut. Ia masih belum mengikhlaskan kepergian bayi dalam kandungannya. "Sayang," Tristan mengusap bahu Alea lalu mencium puncak kepala istrinya. Melihat Alea yang hanya diam membuat Tristan mengerti bahwa istrinya itu sangat takut kepada kedua orang tuanya. Alea bukan hanya takut, tapi juga sakit hati. Bagaimanapun kedua orang tua Tristan adalah mertuanya. Orang tuanya juga, jadi mana mungkin ia akan melawan. "Tapi aku masih boleh kan ajak Kak Firda ke sana?" tanya Alea mendongakkan kepalanya. "Boleh sayang," jawab Tristan mengangguk-angguk. Alea tersenyum senang. Ia kembali memeluk suaminya erat. Tanpa terasa akhirnya mereka sampai di rumah utama. Ini kali kedua Alea datang ke sana dan seperti sebelumnya ia akan disambut oleh para pelayan di sana. "Selamat datang, Nona muda," ucap para pelayan dengan sopan dan kompak. Alea tersenyum. Ia menganggukkan kepalanya dengan tidak kalah sopan. "Terima kasih," balas Alea ramah. "Saya dan istri saya akan tinggal di sini. Jadi kalian semua saya minta tolong jaga dan layani istri saya sebaik mungkin," ucap Tristan pada semua pekerja di rumahnya. "Baik Tuhan, muda," balas semuanya dengan kompak dan serempak. Tristan pun mengajak Alea masuk ke dalam rumah. Ia membawa istrinya ke kamar utama di rumah itu. Kamar yang sebelumnya ditempati oleh Linda sudah dibersihkan. Bahkan barang-barang bekas wanita itu sudah Tristan suruh para pelayan untuk membuangnya. Kini kamar bekas Linda sudah dikunci. Tidak ada barang apapun di sana. "Aku harus berangkat ke kantor karena ada pertemuan penting. Kamu nggak apa-apa kan aku tinggal?" tanya Tristan seraya mengusap wajah cantik istrinya. Alea mengangguk. Sebenarnya ada pertanyaan yang ingin Alea lontarkan, namun ia ragu untuk menanyakannya, apalagi suaminya tampak terburu-buru. "Iya mas, aku ndak apa-apa kok," jawab Alea dengan suara halus. Tristan menunduk. Ia mencium bibir Alea yang tampak terpaksa harus mendongakkan kepalanya karena Tristan berdiri. Tristan menangkap wajah Alea. Ia seakan tidak mau melepaskan panggutan bibir keduanya. Tristan rindu istrinya, namun dia sadar bahwa Alea masih sakit. "Aku nggak lembur kok, aku langsung berangkat ya sayang," ucap Tristan pamit. Alea mengangguk.
ia mencium punggung tangan suaminya seperti biasa. "Hati-hati ya Mas, aku tunggu kamu di pulang," kata Alia. Tristan pun pergi meninggalkan Alia di kamar mewah itu. Sejujurnya ia berat meninggalkan istrinya. Namun ia harus melakukan itu karena ada pekerjaan penting di kantor. Alia bangkit dari duduknya. Ia pergi ke balkon kamar untuk melihat suaminya yang akan pergi. "Mas," panggil Alia setelah beberapa saat menunggu suaminya keluar dari rumah. Tristan mendongak. Ia tersenyum melihat istrinya lalu membalas lambaian tangan yang Alia lakukan. "Istirahat sayang," tutur Tristan dan Alia hanya tersenyum. "Om," Alia sontak menoleh ke asal suara. Tak kala telinganya mendengar suara wanita dari arah yang masih bisa ia jangkau dengan penglihatannya. Alia mengerutkan keningnya ketika melihat gadis muda berlari ke arah suaminya. "Om, dia siapanya Mas Tristan?" gumam Alia bertanya-tanya. Namun Alia salah. Gadis muda itu bukan menghampiri suaminya tapi menghampiri Mondi yang berdiri di belakang Tristan. "Om," sapa Aira dengan senyuman merekah. Mondi melototkan matanya. Ia menatap tidak enak pada Tristan dan Alia yang memperhatikan mereka dari atas. "Ada apa?" sahut Mondi dingin. "Nggak apa-apa Om, cuman kangen aja sama Om," jawab Aira dengan jujur dan begitu polos. Tristan menghela napas. Ia mendongak memperhatikan istrinya yang tampak penasaran. "Siapa?" tanya Alia tanpa suara kepada sang suami. Tristan hanya mengangkat kedua bahunya, tanda bahwa ia tidak tahu. Itu adalah urusan Mondi, sang asisten pribadi. "Kita harus segera berangkat," sindir Tristan. Mondi tersadar. Ia buru-buru membuka pintu mobil dan mempersilahkan Tristan masuk. "Halo, Tuan Tristan," sapa Aira melambaikan tangannya. Tristan tidak menyahut. Ia langsung masuk dan menutup pintu mobilnya. "Lanjutkan pekerjaanmu, atau aku kembalikan dirimu ke tempat di mana aku menemukanmu," bisik Mondi mengancam. Aira melototkan mata ketakutan. Ia langsung berlari masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan pekerjaannya. Aira tidak mau sampai kembali dan dinikahi oleh sang kakek tua. Mondi hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah gadis yang ia temukan malam itu dan kini bekerja di rumah tuannya. Mondi buru-buru masuk ke dalam mobil. Ia harus segera sampai di kantor karena ada pertemuan penting bersama Tristan juga pastinya. Sementara Alia, ia begitu penasaran siapa gadis yang tadi memanggil Mondi dengan sebutan Om itu. Apalagi gadis itu terlihat masih sangat belia. Alia yang disuruh istirahat oleh Tristan malah keluar dari kamar. Ia berjalan menuruni anak tangga untuk mencari keberadaan gadis muda itu. "Nona muda, ada yang bisa saya bantu?" tanya seorang pelayan langsung sigap menghampiri Alia. Tidak, aku hanya mau tanya. Apa ada pelayan baru di rumah ini?" tanya Alia ragu-ragu. Pelayan bernama Mirna itu mengangguk. "Ada, Nona. Pak Mondi yang membawanya ke sini," jawab Mirna dengan kepala masih tertunduk. Alia manggut-manggut. "Baiklah, terima kasih ya. Kau bisa melanjutkan pekerjaanmu," tutur Alia dengan senyuman ramah. Pelayan itu pun pergi meninggalkan Alia. Pak Mondi bawa gadis itu ke sini. Tapi siapa? Gumam Alia bertanya-tanya. Entah kenapa ia begitu penasaran. Alia mengangkat bahunya. Ia memilih untuk kembali ke kamarnya saja. Mungkin ia akan bertanya pada suaminya nanti.